A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awali wa fil akhir wa fil malaikati yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika nabika rusulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa idza maritu fahuwa yaswin innama amru idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Makasih Pak Abdul Hamid. Sahabat Rumah Terapi Hari Tawasingon, kali ini ingin berbagi share tentang pil palsi. Secara gampangnya adalah kondisi wajah yang tidak simetris, tidak seimbang, sehingga kondisi tubuh mencong, bisa kiri, bisa kanan, ini. Nah, itu kondisinya masing-masing. Itu biasanya diawali dengan kondisi stres, stres di otot di wajah, saraf-saraf di tulang belakang, terutama di leher. Sahabat semuanya, kemarin jadi datang yang pernah diterapi, jadi kasusnya sepasang calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahan, yang terkena pil palsi itu yang laki-laki. Satu datang berdua sama calon istrinya untuk diterapi ke rumah. Jadi yang dilakukan yang pertama, tentu sebelum berdoa kita mengajak untuk zikrullah sebelum diterapi, zikrullah saat diterapi, zikrullah setelah terapi, dan belajarlah selalu zikrullah. Sahabat Rumah Terapi Hari Tawasingon, jadi kejadian apapun itu sudah Allah takdirkan sebelum kita lahir. Jadi kita terima dengan belajar dengan iman, dengan ikhlas, dengan sabar, sehingga masalah yang Allah takdirkan itu mendapat bimbingan juga dari yang memberikan masalah. Jadi sepertinya sakit, Allah yang memberikan sakit, Allah juga yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Pak Yasir, Pak Kombet. Jadi sebelum terapi, tadi pasrahkan apa yang akan sudah terjadi, kemudian kita mencari jalan kesembuhannya. Jadi terapinya yang pertama tadi berdoa, kemudian mengatur napas untuk lebih rileks, baik pikiran, hatinya, jiwa kita, yaitu dengan zikrullah, nafas. Dan napas di sini napasnya adalah tarik dari hidung, keluarkannya lewat mulut, tapi bukan meniup. Nah, kalau niup itu masih mengalami ketegangan otot di wajah, di leher, termasuk di bahu. Jadi napasnya adalah napas mulutnya pasif, seperti calling down. Jadi ya seperti itu. Seperti orang menghilangkan rasa itu sebel, rasa marah itu dengan mengeluarkan secara buka mulut secara lebar. Nah, gitu. Kalau kondisi lagi sebel ya. Setelah itu bisa di terapinya dengan totok wajah. Jadi totok wajah kurang lebih adalah gerakan wudhu bagian wajah.
tinggal diulang-ulang. Makasih Pak Dul, Puri. Jadi terapinya sesungguhnya kalau bagi ibu-ibu yang suka ke salon, facial, krembat, itu seperti itu. Jadi cuman tekanannya yang berbeda, sahabat rumah tangga. Jadi untuk di wajah bisa pakai minyak zaitun, seperti ini, akan di tangan dan di wajah. Ini bisa sekalian untuk ini perawatan wajah, kulit wajah. Jadi gerakannya hampir sama seperti ini, cuma di atas boleh seperti ini, pakai tangan, mau pakai jari gini boleh, mau pakai yang 4 jari boleh, seperti ini. Ini di atas kepala, bisa diulang-ulang sampai kondisi rileks. Jadi kalau sampai tenang, itu bisa tidur. Kemudian di pelipis, di sini. Setelah di pelipis, kemudian di bawah mata. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya itu belum diterapi, itu kondisi memiliki wudhu, itu lebih bagus lagi. Seperti ini. Dan turun lewat hidung. Turunnya ngikutin lekuk ini tulang rahang. Nah, jadi otot-otot yang diraba di wajah ini harus direnturkan. Mincoknya kemana, ini nanti akan terasa ototnya yang tegang di sebelah mana. Seperti ini. Kemudian di sini ditekan, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke tengah, kemudian ke atas ini. Setelah ke atas, di sini dicari sudutnya, tekan di sini. Mau sambil diputar boleh, mau pakai jempol boleh, seperti itu. Kemudian di bawah, di bibir. Di sini akan terasa, ini mana ototnya yang tegang. Nah, itu harus diulang-ulang. Di bawah. Ini bisa seperti ini. Kalau mau bareng, nah ini bisa juga untuk terapi bel palsy, vertigo atau migrain, atau anak-anak yang speed delay. Nah, ngomongnya telat, seperti ini. Dan ke telinga. Ingat gerakan wudhu, ini jari-jari masuk ke lubang, keluar ngikutin lekuk telinganya masing-masing. Terakhir dijewer, nah, keluar gini. Ini. Tinggal diulang-ulang. Nah, dijewerin ya. Jadi ini bisa untuk terapi mandiri. Jadi kita tidak usah menunggu dijewer orang lain. Marilah kita jewer telinga masing-masing. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian ke leher. Leher depan. Nah, kalau misalnya di sini yang gatal, biarin aja, nanti misal batuk, keluarkan. Ini kalau yang depan sudah gerak ke samping.
samping, bisa tangan gini. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti bisa lanjutkan lagi. Pak Revan, makasih Bu Lydia. Kemudian di baunya, bau sini dikendorkan. Di sini juga bisa kiri kanan. Ini sama di kiri kanan. Setelah ini bisa dilanjutkan dengan terapi listrik. Mau dibekam boleh, mau pakai pen akupunktur boleh, silahkan. Ini pakai satu baterai. Nah, ini pakai pen akupunktur. Ini mulai dari level 1. Bisa di sini. Nah, ini otot sarafnya digetarkan dengan kekuatan baterai. Nah, ini kelihatan bergerak dari ini pelipis. Ini di sini terasa sampai ke atas, ke kepala bagian atas terasa dikendorkan. Nah, ini kelihatan bibir saya bergetar. Kalau ini pakai pen akupunktur. Ini jadi yang kedua setelah tadi di relaksasi pakai totok wajah, sambil tetap terus berpikir di dalam hati, minta kesembuhan sama Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, diketarkan seperti itu. Setelah di wajah, kemudian ke leher. Nah, kalau masih sensitif akan bergetar tuh. Masih level 1. Kalau misalnya naik level, nah ini level 2, getarannya lebih kencang. Nih. Jadi napasnya santai, dengan zikrullah, nah, minta kesembuhan sama Allah seperti ini. Ini sama bentuk terapi epilepsi, speed delay, ketegangan otot leher, sama seperti ini. Hanya kalau ketegangan otot leher nanti ditambah dengan cek dari belikatnya, punggungnya, seperti ini.
Kalau masih sensitif seperti ini, masih langsung bisa bergetar. Nah, seperti itu. Kalau levelnya dinaikkan, lebih kelihatan bergetarnya. Ini bukan ditekan, cuma ditempel saja. Nah, seperti itu, tinggal dilihat perkembangannya, mana yang masih diperlukan terapi ulangan. Makasih Pak Fikri Ramadan. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Itu salah satu untuk senam secara alami dengan mengikuti makhraj dari Al-Quran. Jadi mengikuti makhraj, memberikan haknya dari huruf makhraj Al-Quran, kita diterapi sesuai mana yang mengalami palpasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzun wa hadha baghli saykha inna hadha lasay'un ajib. Qalu wa ta'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh. Min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Sebentar. Ini yang dibaca Al-Hud 7, mulai dari 72 sebentar. Surat 11. Ini Al-Qurannya dua, jadi Al-Quran yang medis sama Al-Quran yang untuk hafalan Al-Quran. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh. Min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ra'u wa ja'atuhul busra yuhjadiluna fi qaumin Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun asib. وجاءه قومه يخرون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم نريد
Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lutu inna rusuluna rabbika la yasilu ilaik ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum innahu ma'itahumus subh alaysal subhu biqarib. Makasih Pak Anjas, Pak Tetos. Falamma jaa amruna naj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyana wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la taqsaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafid. Qalu ya Shu'aibu asalutuka ta'muruka an natruka ma ba'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma nuhudin aw qauma sholih wa ma qaumu lutim minkum biba'id wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Qalu ya Shu'aibu man nafaqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka laraja'nak wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dikhriya inna rabbi bima ta'maluna mukhita. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib
wartaqibu inni ma'akum raqib. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بغدا لمدين كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Sahabat semuanya, untuk terapi bel palsi tadi, yang pertama ya bisa dipakai. Yang pertama itu menerima takdir Allah. Dengan menerima takdir Allah lebih mudah, lebih menerima, lebih syukur untuk jalan keluarnya. Allah mudahkan jalan kesembuhannya. Kemudian kita ngatur napas, tarik dari hidung, keluarkannya lewat mulut, jangan niup. Kalau dengan niup, otot di wajah kita, di leher kita, di punggung kita akan mengalami ketegangan. Jadi nafasnya cukup, mulut. Kalau misalnya orang sebel itu lebih kencang. Nah, gitu. Nah, lebih bagus lagi napas kita isi dengan zikrullah. Nah, zikrullahnya disesuaikan dengan apa yang mau dibaca, terserah. Mau salawat boleh, mau baca kalimat thayyibah boleh, mau menghafalkan ayat-ayat yang boleh, dipersilahkan mana yang disukai. Kemudian dengan gerakan totok wajah, itu bisa dilakukan sebagai dasar gerakan wudhu bagian kepala yang diulang-ulang dari wajah, telinga, leher. Kalau ini kan membasuh wajah, membasuh telinga, menuju hidung, kemudian sampai ke leher. Ada yang mengusap, ini ada yang ini langsung ke belakang, balik lagi, ini leher kan ikut relaksasi. Kemudian dilanjutkan dengan terapi pen akupuntur. Ini untuk memperhalus atau ngecek mana yang perlu dibekal makasih Raja Wali. Bisa dicek seperti ini dengan level 1. Seperti ini. Bibirnya itu akan bergetar. Setelah direlaksasi dulu tentunya. Kalau belum direlaksasi, itu masih terlalu kaku. Jadi ini cukup ditempelkan seperti ini. Bibir saya ini bergetar ini. Tentu dimulai dari level 1, jangan langsung ini bergetar sampai belakang telinga. Sini bergetar ke bahu. Ini sama dengan terapi orang yang epilepsi, kemudian speed delay seperti ini. Tergantung ototnya yang tegang di daerah mana. Nah, seperti ini. Nah, di sini terasa ketarik relaksasi sampai ke kepala. Sambil dihafalkan mana otot-otot yang masih tegang itu harus direlaksasi seperti itu. Nah, terus dilanjutkan dengan yang tadi. Tinggal mana yang perlukan diulang. Kalau misalnya dilanjutkan dibekam, bisa dibekam di bagian
otot-otot yang masih tegang bisa di plepis, bisa di sini, termasuk ya orang yang sinusitis. Ini di daerah sini. Itu tadi gerakan wudhu intisar dan istifak. Ini menghirup air sampai terasa ke ujung hidung, dikeluarkan lagi. Nah, itu jadi gurah hidung. Jadi di sini ada gurah hidung, gurah telinga, gurah mata. Nah, itu bisa dilakukan mana sesuai dengan keluhannya. Jadi terapinya yang bagus adalah holistik. Terima kasih Bu prihatin. Terapinya holistik. Pertama, menerima takdir Allah, sakit yang Allah tetapkan, kita terima dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan kesembuhan. Kemudian mengatur nafas, nafasnya isi dengan zikrullah, zikrullah lisan, zikrullah sir, zikr sirul asrar, berdiam diri atau kholwat seperti orang kholwat, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran atau mentadaburi alam dengan zikrullah. Tinggal dilanjutkan dengan tadi kemudian pen akupunktur bekam. Mana yang diperlukan yang bisa dilakukan sahabat semuanya. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadi la'nata wa yawmal qiyamah bi'sa rifdul marfud dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun syadid inna fi dzalika laayatan liman khafa wa'dzabal akhirah dzalika yaumun majmu' lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud wa ma tuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nasun illa bi'idni faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladina saqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamu'affuhum nasibahum ghairu manqus walaqad atayna musal kitaba fahtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullam lamma yuwafiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بشير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجيناه منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليخلق القرى بظلم وأهلك مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على قناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Sahabat semuanya, tadi terapi untuk epilepsi itu yang pertama untuk menenangkan diri dulu, terima takdir Allah yang Allah berikan sakit dan obatnya, yang Allah memberikan cobaan dan jalan keluarnya, Allah memberikan rintangan, kesulitan dan jalan keluarnya. Kemudian setelah tenang, kita atur nafas. Tarik dari hidung, keluarkannya lewat mulut. Keluarkannya nafas bukan ditiup, tapi sekedar mulut dibuka. Jadi pasif. Keluar udara di dalam, itu keluar lebih rileks. Dengan nafas seperti itu, otot-otot di wajah, di leher, di bahu itu akan lebih tenang. Nah, ditambah dengan zikrullah pada awal sebelum terapi, zikir lisan, kemudian di tengah-tengah terapi, zikir hati, setelah di terapi berdoa bisa zikir sirrul asror. Mana yang mau dilakukan tergantung masing-masing, yang itu titik awalnya dari mana. Tapi kalau zikir lisan, zikir sir, itu insya Allah bisa. Jadi zikir sir itu kita bisa misalnya sambil nyetir, sambil jalan, itu sambil baca itu kalimat thayyibah, mau sholawat, mau menghafalkan ayat, mau tadabburi ayat-ayat Allah di alam, dipersilahkan. Kemudian dengan terapi totok wajah. Sesungguhnya gerakan dasarnya adalah gerakan wudhu bagian kepala, dari wajah, telinga, leher, dan ke ini saraf tulang belakangnya di leher. Bisa dilanjutkan dengan pen akupunktur atau akupunktur totok punggung. Bisa lagi ditambah dengan berbekam. Jadi seperti itu sahabat semuanya, sekedar mengisi waktu sebelum sholat Jumat di pagi hari ini. Berbagi selagi bisa dan biasakanlah berbagi. Kita tidak tahu umur kita berapa lama lagi,
Allah akan cabut nyawa kita. Jadi saat kita tidur, kita pasrahkan kepada Allah. Jika kita tidak dikembalikan ruhnya, maka kita akan mati dan kita dalam kondisi dzikrullah. Jika Allah kembalikan lagi ruhnya ke badan kita, berarti kita dikasih kesempatan untuk lebih beramal, memperbaiki diri, berbanyak bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Begitu sahabat semuanya, selamat mempersiapkan aktivitas di hari Jumat ini. Terima kasih dan maaf. Jadi kasusnya kemarin ada pasangan suami istri yang balpapsi, sudah diterapi udah berapa lama yang lalu, saya sudah lupa, datang lagi membawa temannya yang mengalami balpapsi dan Allah memberikan kesembuhan. Jadi Allah lah yang memberi sakit, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan jalan keluar. Demikian, selamat beraktivitas, kasih literasi Islami, makasih dan maaf, selamat beraktivitas di hari Jumat, Rumah Terapi Haryanto Simon, Perumahan Temari, A3 nomor 6, luar Kota Bogor. Di antara kampus Politeknik AK dan Semakbo, keluar tol Bor Tanah Baru. 3 rumah dari Masjid Al-Hikmah. Demikian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.